Film diawali dengan seorang wanita yang sedang mandi. Namun selang beberapa saat, datanglah seorang pria yang diketahui itu adalah pacarnya. Tanpa basa-basi, wanita itu pun langsung nyosor duluan. Namun semua ini hanyalah akting semata. Jadi ternyata mereka berdua adalah aktor film mantap-mantap yang sangat terkenal. Terutama pria ini yang diketahui bernama Kevin. Ceritanya, dia sudah cukup lama berkecimpung di dunia perfilman. Bahkan, banyak pria yang bermimpi mempunyai pekerjaan seperti Kevin. Sedangkan lawan mainnya bernama Casey. Dia sudah menemani Kevin selama 5 film terakhir. Mereka berdua ini memiliki bakat yang bagus, yang membuat produser terus memasangkan mereka. Setelah beberapa saat, ketika Kevin sedang ngobrol, ibunya tiba-tiba menelpon dan menyuruhnya untuk segera pulang, karena perayaan ulang tahun sang ayah akan segera dimulai. Mendengar hal itu, Kevin pun langsung pulang, sedangkan Casey, dia hanya bisa cemberut karena ditinggal begitu saja. Singkatnya, ketika di perjalanan, Kevin pun merasa bingung harus mengambil jalan yang mana, sampai pada akhirnya dia memutuskan untuk belok kanan. Namun entah mengapa jalannya terlihat asing. Sementara di sisi lain, acara ulang tahun ayah Kevin sudah mulai. Sang ibu sempat khawatir karena anaknya tak kunjung sampai. Begitu juga dengan ayahnya. Sementara Kevin sendiri dia terlihat bingung karena merasa salah jalan. Sampai-sampai ban mobil Kevin pun terselip di lumpur dan tak bisa bergerak lagi. Dia mencoba untuk keluar dan meminta pertolongan, namun tidak ada orang sama sekali. Bahkan sinyal HP-nya pun hilang. Dan parahnya, Kevin tiba-tiba kepalanya terbentur batu, yang membuatnya tidak sadarkan diri. Namun selang beberapa saat, datanglah seorang pria dan membawa Kevin ke gubuk tuanya. Sampai di keesokan harinya, Kevin pun terbangun dan kepalanya sudah dipenuhi dengan perban. Tapi anehnya, ada luka fatal di kakinya. Padahal dia yakin bahwa kakinya semalam baik-baik aja. Kemudian seorang wanita cantik datang menghampirinya. Dia diketahui bernama Dian, yang sudah lama tinggal di hutan itu. Dian menyeduh teh hutan yang katanya bisa mempercepat penyembuhan lukanya. Dengan penuh kesabaran, Dian pun memberikan perhatian kepadanya, sambil sedikit menggodanya. Kevin yang khawatir dengan pekerjaannya, dia pun mencoba meminjam ponsel kepadanya. Namun Dian tak memilikinya, dikarenakan mereka tinggal di tempat terpencil di tengah hutan. Meski begitu, selama ini Dian merasa nyaman, karena semua kebutuhannya telah disiapkan oleh si Dun, yang hampir setiap hari pergi ke kota untuk membeli kebutuhan rumah. Hari demi hari telah berlalu. Pagi itu Kevin dengan terpaksa harus meminum teh hutan buatannya, dan hubungan mereka berdua jadi semakin akrab. Sampai pada akhirnya, Dun datang menghampirinya dengan membawakan sebuah tongkat untuknya. Namun di sini Dian melarangnya, karena Kevin sendiri belum bisa untuk berjalan. Singkat cerita, kini polisi telah menemukan mobil Kevin di tengah jalan berlumpur. Seorang pria tua memberikan laporan, namun tidak tahu siapa pemiliknya dan kronologi bagaimana mobil itu bisa sampai ke sana. Masalahnya di daerah ini adalah ladang pertanian, jadi tidak ada rumah sama sekali, apalagi orang berlalu lalang melewatinya. Jadi harusnya ini menjadi kasus yang sangat mudah, mengingat mobil Kevin ini terdaftar secara resmi, yang bisa dilacak nomor telepon dan juga pemiliknya. Akan tetapi karena tidak ada sinyal di sana, mereka pun menunda penyelidikan dan harus pergi ke kota terlebih dahulu. Kemudian kita beralih kepada Kevin, yang saat itu terlihat mulai belajar untuk berjalan. Namun lagi-lagi Dian memberikan teh hutan kepadanya. Karena hal tersebut, Kevin pun penasaran. Mengapa Dian bisa menetap di tempat terpencil itu, padahal bisa saja dia pergi ke kota dan mencari pekerjaan. Namun Dian merasa nyaman di gubuk tua ini, jadi tidak ada alasan lagi untuk pergi ke tempat lain, ungkapnya. Di sisi lain, ibu Kevin terus-terusan diteror oleh produsernya, karena Kevin tak kunjung pulang. Ibu yang mulai khawatir, dia meminta kepada suaminya untuk melapor kepada pihak berwajib. Dan dari situlah, mereka pun tahu bahwa Kevin saat ini telah hilang. Berita tentang Kevin pun mulai tersebar luas, namun polisi menduga bahwa Kevin masih berada di daerah itu. Kevin terus berlatih berjalan meski seringkali terjatuh.
Namun rupanya, hal itu membuat Dian semakin sedih. Dia kembali memberikan teh hutan yang rasanya menurut Kevin itu sangat aneh. Karena hal itulah, dia pun mulai bosan dan langsung melempar teh tersebut. Dian yang melihatnya pun sempat menangis karena telah mendapatkan perlakuan kasar dari pujaan hatinya. Sementara di sisi lain seorang polisi melaporkan bahwa dia tidak menemukan Kevin. Namun di situ ibu Kevin malah marah dan menganggap bahwa polisi itu tidak becus dalam menjalankan tugasnya. Sampai-sampai dia meminta untuk kembali ke hutan dan melakukan pencarian besar-besaran. Di lain waktu, Dian terlihat menghampiri Kevin dan menanyakan kebutuhannya saat ini. Namun Kevin memintanya untuk jalan-jalan. Tentu dengan senang hati Dian pun menurutinya. Mereka pun sempat ngobrol berdua. Di situ Kevin menanyakan gundukan tanah misterius di belakang rumahnya yang ternyata itu adalah kuburan istri Duan. Jadi ceritanya dulu si Duan sangat ceria. Namun setelah kematian sang istri, dia jarang berbicara bahkan dengan Dian sekalipun. Kemudian malam harinya Kevin tidak sengaja mendengar suara-suara manja dari kamar sebelah. Dan ternyata Dian sedang nonton video yang diperankan oleh Kevin sendiri. Hal itu membuat Kevin penasaran dan dia mencoba menghampirinya. Sampai pada akhirnya Dian langsung nyoson dan mereka berdua pun main-main bersama. Setelah kejadian itu, Dian pun menemui Dun untuk berterima kasih. Ternyata Dunlah yang membawa Kevin ke sini demi memenuhi permintaannya Dian. Namun, setelah Dian mendapatkan apa yang dia mau, Dun malah menatapnya dengan sinis. Kemudian tanpa sepengetahuan mereka, Kevin diam-diam mendengar semua pembicaraan yang tentu saja membuatnya sangat marah. Karena dia menganggap mereka telah menyekapnya di gubuk ini. Kevin yang merasa kesal, kemudian pergi ke sebuah ruangan dan di sana dia menemukan banyak foto dirinya. Dari situlah, Kevin pun kini tahu bahwa Dian merupakan fans fanatik si Kevin. Bahkan, dia diketahui telah menonton semua film yang telah dibintangi olehnya. Kedatangan Kevin membawa kebahagiaan bagi Dian, dan dia tidak akan pernah rela untuk melepaskannya lagi. Sementara Kevin, yang merasa kecewa karena telah dibohongi, dia berpikir keras. Padahal Dian juga memiliki kehidupan dan tidak semestinya menahan Kevin. Bahkan parahnya, Dian terus mengajak Kevin untuk main-main bersama berulang kali. Sampai pada akhirnya, Kevin pun merasa tidak tahan lagi dengan sikap egois Dian dan memutuskan untuk pergi. Namun, secara tiba-tiba, Dian malah memukul Kevin sampai membuatnya jatuh pingsan. Dan ternyata, dia mengikat Kevin di atas ranjang. Setelah beberapa saat, Dian mengatakan bahwa mulai saat ini, Kevin menjadi tawanannya. Semua ini terjadi juga atas bantuan Dun yang telah berjanji untuk membahagiakan Dian. Sesuai keinginannya, Dian terus memainkan Kevin tanpa ampun. Sampai-sampai teriakannya Kevin pun terdengar oleh Dun. Sementara Dun sendiri yang mendengarnya malah membuatnya teringat dengan masa lalunya. Saat dia memorgoki istrinya yang diketahui bernama Day, sedang asyik main-main bersama dengan saudaranya sendiri. Singkat cerita, saat Dian sedang keluar, Kevin mengambil kesempatan untuk membuka ikatan tali di tangannya dengan pecahan gelas. Akan tetapi, aksinya harus Kevin tunda karena Dian keburu datang. Kemudian di lain waktu, polisi terlihat datang ke rumah Dun untuk menanyakan keberadaan Kevin. Namun di sini, Dun berhasil membuat polisi tidak mencurigai Kevin berada di rumahnya. Sementara Kevin yang mulai menyadari bahwa Dian sangat menyukainya, karena itulah Kevin pun merubah rencana. Dia mulai berpura-pura baik di depan Dian, bahkan memuji kecantikannya. Sampai pada akhirnya, Kevin pun berhasil membuat Dian terpesona. Kemudian, saat dia lengah, Kevin langsung bergerak cepat untuk menyerang Dian sampai tidak sadarkan diri. Setelah itu, Kevin pun langsung berlari untuk pergi dari rumah ini. Akan tetapi, karena kakinya belum sembuh total, aksi Kevin berhasil dihentikan oleh si Dun. Nah, saat Dun akan menangkap Kevin, di sini Dian menghentikannya sembari memanggil Dun dengan sebutan ayah. Jadi ternyata Dian ini memanglah anak Dun. Bahkan saat kecil dia menyaksikan dengan matanya sendiri saat ayahnya itu membuat Day berpindah alam.
Sementara Kevin yang masih mempunyai sisa tenaga terlihat mencoba melawan Dun, dan akhirnya dia berhasil mengambil senjata miliknya, kemudian langsung menyikatnya untuk berpindah alam. Kevin juga berhasil membuat Dian tidak sadarkan diri dan berhasil melarikan diri dari sana. Singkat cerita, Kevin terlihat baru terbangun dari tidurnya. Rupanya dia sedang berada di rumah Kay. Kay sendiri juga merasa senang karena Kevin memilih untuk tinggal bersamanya. Namun saat Kay mengatakan bahwa dia seperti tidak percaya dengan cerita Kevin yang diculik, tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk dengan keras, dan ternyata saat Kay membuka pintu, dia malah langsung disikat oleh wanita misterius yang ternyata adalah si Dian. Dian pun langsung masuk ke dalam kamar, kemudian langsung menyikat Kevin sampai tidak berkutik, sembari mengatakan bahwa mulai saat itu juga dialah yang akan kembali merawat Kevin, dan disinilah filmnya pun selesai. Oke movie lovers, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya.